Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berotoritas, mengubah pikiran kami, mengubah kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya dengan baik, serta melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Filipi pasal 2, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema pikiran yang selaras dengan pikiran Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali sadar atau tidak sadar, pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang membuat diri kita lemah dan akhirnya bisa putus asa. Pikiran yang mendatangkan kekhawatiran, pikiran yang mendatangkan ketakutan, pikiran yang mendatangkan kegelisahan, pikiran yang mendatangkan keraguan-raguan, bahkan pikiran yang mendatangkan sakit hati, serta hal-hal negatif lainnya yang selalu memenuhi pikiran kita. Akibatnya adalah kita sering jatuh bangun di dalam dosa. Maka dapat dipastikan bahwa orang yang jatuh bangun di dalam dosa tidak akan memiliki persekutuan yang baik dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita bahwa jangan terus-menerus tertipu dengan iblis yang selalu memunculkan pikiran-pikiran kotor atau pikiran-pikiran yang negatif yang membawa kita jatuh dalam dosa dan jauh persekutuan dengan Allah. Tetapi milikilah pikiran Kristus yang membawa kita mengerti kehendak Allah dan mempermuliakan Allah melalui pikiran kita yang dituangkan dalam perkataan dan perbuatan kita yang mempermuliakan Tuhan dan memberkati sesama kita. Bagaimana supaya kita memiliki pikiran seperti Kristus? Atau bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang berisi hal-hal positif yang dapat berkenan kepada Tuhan? Mungkinkah kita dapat berpikir sebagaimana Kristus berpikir? Sesungguhnya kita dapat melakukannya. Firman Tuhan dalam Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa melalui pengorbanan Kristus, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru saat kita percaya dan menerima Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka roh Allah yang berdiam dalam hati kita, dialah yang akan bekerja dari dalam untuk menguasai pikiran kita, menuntun kita kepada pikiran Kristus, yakni pikiran yang dikehendaki oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini hanya mungkin akan terjadi apabila yang pertama, kita membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi yang kedua, memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin pikiran kita ke dalam seluruh kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Maka dengan demikian, pikiran kita akan mempermuliakan Tuhan apapun kondisi dan keadaan yang kita alami saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa banyak orang sudah lama menjadi orang Kristen, tapi pikirannya tidak selaras dengan pikiran Kristus? Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, tidak mau membuka hatinya untuk ditempati oleh Tuhan. Tapi yang kedua, sudah membuka hatinya buat Tuhan, tapi hanya sedikit kesempatan yang diberikan untuk Tuhan dalam menguasai kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bukan Tuhan yang tidak sanggup merubah pikiran kita, atau Tuhan yang tidak sanggup mengubah hidup kita, tetapi kita yang tidak mau memberikan kesempatan seluas samudra buat Tuhan berkarya untuk mengubah pikiran kita, mengubah hidup kita, agar kita memiliki pikiran seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran Kristus adalah keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Adakah pikiran Kristus itu di dalam pikiran kita saat ini? Jika tidak, maka evaluasilah diri kita dan berikan kesempatan buat Tuhan berkarya melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk menjaga dan memelihara pikiran kita dari segala yang jahat, sehingga kita mampu memikirkan keselamatan orang lain sebagaimana yang Kristus pikirkan. Kapanpun kita berpikiran negatif, itu berarti pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami memiliki pikiran seperti Kristus, yaitu pikiran yang mempermuliakan Allah dan pikiran yang mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada saat ini. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.